Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kak Tati dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Mutia Labiba dengan NPM 12051024044. Dan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 6 praktikum pemrograman komputer 1. Dan di mana di tugas pertemuan 6 ini akan ada dua soal. Dan di sini aku sudah membuka visual code dan akan mengerjakan soal pertama, yaitu membuat kode yang bisa membaca kalimat bistik unpad keren, lalu menghitung panjang array kesusunan kalimat, mencetak kata kedua, dan juga menunjukkan panjang array kata kedua saja. Nah, pertama yang udah pasti itu kita akan masukkan fungsi utama dari program sini, yaitu include, studio H, dan juga interjemin, dan jangan lupa tanda kurung kolom. Dan selanjutnya kita akan masukkan tipe data dan variabel yang mau nanti kita cetak. Nah, di sini aku letakkan dalam bentuk char atau dalam bentuk string. Nah, karena kalimat bistik unpad keren itu terbagi menjadi tiga kata, maka di sini aku akan menjabarkannya menjadi tiga variabel. Yaitu ada variabel kata satu, yaitu bistik, lalu juga variabel kata kedua, yaitu unpad, dan juga variabel kata ketiga, yaitu keren. Nah, selanjutnya, karena di sini kita akan mencetak panjang area keseluruhan kalimat, tapi karena di sini masih terbagi menjadi, kalimat ini masih terbagi menjadi tiga variabel, makanya di sini aku akan menyatukan dulu menjadi satu kalimat. Yaitu kita akan mencetaknya, yaitu printf kalimat. Itu dalam bentuk specifier s, dan juga specifier s. Karena di sini semuanya dalam bentuk string. Tuh. Lalu di sini aku kan misalnya keterangannya itu apa aja. Jadi persen S, specifier S di awal itu untuk keterangan yang mana itu kata pertama, terus yang kedua itu kata kedua, dan yang ketiga itu kata ketiga. Seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan mencetak panjang array keseluruhan kalimat. Nah, sesuai yang aku baca, jadi panjang array suatu kalimat itu kan bisa menggunakan size of, yang dimana size of itu menghasilkan suatu nilai yaitu unsigned long. Nah, karena kita di sini akan menggunakan size of, jadi untuk specifier itu bukan specifier S lagi, tapi specifier LU atau persen LU, yang dimana LU ini maksudnya long unsigned. Itu. Nah, untuk keterangannya itu adalah bentuk size of, jadi tulisannya itu size of, lalu kita masukin kata satu, terus ditambah karena kita mau menghitung panjang array suatu kalimat, berarti ada tiga kata, jadi kita masukin semuanya, yaitu size of kata satu, size of kata dua, dan juga size of kata tiga. Nah, karena size of ini tuh juga mengikutsertakan null terminator, yang dimana itu adalah akhir dari sebuah variabel itu, jadi dihitung kayak misalkan bistik itu kan harusnya ada 6 huruf, tapi kan ada null terminator, jadi dihitungnya jadi 7. Nah, karena aku nggak mau kayak gitu, jadi itu aku akan mengurangi dengan tiga. Kenapa tiga? Karena di sini ada tiga kata atau ada tiga variabel, jadi null terminator juga ada tiga, seperti itu. Nah, ini untuk yang mencetak kalimat dan juga panjang array kalimat. Nah, selanjutnya itu kita akan mencetak kata keduanya saja, yaitu unpad. Jadi caranya itu sama seperti yang awal, jadi kita tinggal printf, lalu kata kedua, yaitu tinggal specifier s, lalu keterangan ini kata kedua, kata dua. Nah, selanjutnya itu kita akan mencetak panjang array kata keduanya saja. Kalau tadi kita mencetak panjang array kalimat, nah kalau di sini kita hanya mencetak panjang array kata keduanya aja. Jadi kita printf lagi, yaitu panjang array kata kedua, yaitu kita dalam spesifikasinya dalam bentuk LU,
Dan juga di sini kita tinggal masukin size of meja. Karena di sini mintanya hanya kata kedua aja, jadi size of ini hanya kata dua. Dan seperti yang tadi aku bilang, size of ini pasti akan masukkan nol terminatornya juga. Jadi di sini aku akan mengurangi satu. Lalu return nol. Nah, jadi ini adalah sintaks untuk soal nomor satu. Di sini aku akan mencoba run untuk sintaks ini. Oke, jadi ternyata ketika aku tadi ingin nge-run di Visual Code, itu ternyata VS Code-nya itu agak sedikit error, nggak bisa nge-running. Jadi di sini aku pindah ke Programmers. Nah, jadi di sini aku sudah masukkan tadi sintaks yang sama seperti yang tadi. Seperti ini, char kata satu, kata dua, kata tiga, dan juga kita nge-print kalimatnya, panjang array kalimat, kata kedua, dan juga panjang array kata kedua. Dan sekarang kita akan run. Nah, ini adalah output yang akan dihasilkan dari sintaks soal pertama. Yaitu kalimatnya itu bisdik unpad keren. Dan panjang array kalimatnya itu berjumlah 16 huruf. Dan kata keduanya itu unpad dan panjang array kata keduanya yaitu 5 huruf. Seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua. Oke, lanjut ke soal yang kedua yaitu ada kalimat typo, yaitu saya menulis buku. Nah, kata menulis itu harusnya menulis. Dan jadi di sini kita diminta untuk membuat kode program yang outputnya ini bisa memperbaiki typo array tanpa harus mengganti kalimat langsung dari codingnya. Jadi pertama, udah pasti kita masukkan fungsi utama dari program C yaitu include studio H dan juga interjemin. Dan jangan lupa tanda kurung perawal. Nah, selanjutnya kita masukkan tipe data dan variabel yang ingin kita masukkan. Yang pertama itu kita akan masukkan dalam bentuk string atau di sini char tipe datanya. Nah, di sini itu aku akan masukkan variabel itu kalimat. Kalimat. Nah, di sini kita akan masukkan kalimatnya itu saya menulis buku di sini. Nah, tapi ternyata saya menulis buku itu ada salah, ada typo. Harusnya saya menulis buku, yang dimana kesalahan itu ada di huruf M. Nah, jadi di sini kita masukkan kalimat. Nah, kalimatnya ini kita lihat nih, menulis buku tuh typonya ada di huruf M, yang dimana huruf M itu kalau kita hitung berdasarkan perhitungan array yang dimulai dari 0, menulis buku itu dan M-nya itu ada di ke urutan ke-9. Jadi di sini kita tulis kalimat array 9, lalu kita masukkan nih yang benernya apa. Jadi kita di sini akan mengganti hasil dari si yang typonya seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal mencetak aja yang benar itu kayak gimana kalimatnya. Jadi tinggal printf, lalu kalimat yang benar. Nah, itu kita tinggal masukkan spesifier itu spesifier S dan juga tinggal masuk keterangannya apa itu kalimat. Dan tinggal return. Nah, lalu ini adalah sintaks untuk soal nomor 2. Jadi di sini kita tinggal run aja. Dan di sini adalah output dari soal nomor 2, yaitu jadi di sini kalimat yang benarnya ini adalah saya menulis buku. Jadi yang salah ini ada di sini ya, menulis, lalu kita ganti, itu ada di urutan ke-9 ya, menulis ini L-nya ini, harusnya L, jadi urutan ke-9, kita ganti jadi L, dan kita akan mencetak kalimat yang benar, yaitu saya menulis buku. Dan di sini adalah sudah benar hasilnya. Oke, mungkin segitu saja video untuk tugas pertemuan 6 praktikum lembaga komputer satu ini. Semoga videonya bermanfaat dan juga menjawab tugas pertemuan 6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.